Apa nih tuh? Tolong dibuka Pak. Anjay, Shopee nggak tuh? Nanang dengerin saya nggak Nanang? Apa kalian terbebani ya sama 6 besar? Tapi maksud gue kalau Tainya tuh bocah. salah satu harus cabut duluan. Ketemu lagi di Lugas, lucu gak sih? Insyaallah. Gokil. Udah tinggal berapa peserta aja nih yang bertanding untuk memperebutkan hadiah senilai puluhan juta rupiah. Sebelum kita melihat stand up dari mereka, kita perkenalkan dewan juri yang akan menilai para kontestan hari ini. Juri pertama seorang komedian tersohor. Tidak tertarik jadi caleg karena tidak punya rambut. Karena orang yang tidak punya rambut percuma untuk nyalon. Dilabeli komedian paling bahagia karena setiap hari ia selalu bercukur. Ini dia Wendy Jagur. Juri kedua kita seorang komika yang kecelek sama istrinya. Katanya sebelum nikah jago masak. Ternyata pas nikah masak sayur sop airnya bening banget kayak air mata duyung. Pencapaian terbesarnya di televisi adalah bukan pada saat ia dapat program komedi tertentu, namun pada saat masuk infotainment dengan judul video intip barang-barang yang wajib dibawa artis ini saat syuting yuk. Diki Divi. Bagus sekali. Ada yang spesial nih, kedatangan juri dari tempat yang jauh sekali. Perawakannya mirip salah satu karakter di Dragon Ball, yaitu Piccolo. Waktu kecil bibirnya kebentur ubin hingga eksotis seperti sekarang. Sempet deg-degan pas program regulernya rombak formasi karena takut kena pemberhentian. Ini dia, Inyong. Mari kita mulai Lugas, lucu gak sih? Insyaallah. Salah seorang yang dijagokan. Suka belibet kalau ngomong, tapi nggak pernah belibet kalau minta pap ke cewek. Cita-cita pengen jadi tim SAR, soalnya pingin kalau nikah nanti di undangan bisa nulis mohon doa rescue. Ini dia, Uying. Uying. Oh, udah gimmick dia. Ying, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Perform dulu ya, baru pulang ya. Oke, udah masuk 6 besar nih, artinya lu harus maksimalin sebisa mungkin waktu yang lu punya. Waktu persiapan juga lumayan cukup lama gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya terbata-bata, terigel-igel, terspek-spek, gua nggak mau lagi. Terbata-bata, terigel-igel. Semua sepatu. Oke, Uying, siap? Siap Pak. 3 menit, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton. Selamat pagi kru-kru. Selamat pagi Pak Wendy, Bu Ayu, Bang Diki, Bang Inyong dan semuanya. Saya sebelumnya mohon maaf. Saya udah ngerasa ngecewain kalian semua. Dan saya ngerasa kayak udah gak cocok di sini lagi. Jadi saya mohon izin mundur dari situ. Maaf ya. Saya izin. Kemajuan, gak enak kamera. Ya, jujur semenjak gue ikut Lugas ini, gue tuh ngerasa jadi orang yang suka ngomentarin orang. Gue kritis. Karena semenjak Lugas ini dikomentarin sama juri-juri yang keren-keren banget. Dan di saat gue di rumah, gue buka YouTube, gue nonton Lugas. Dari episode 1 sampai episode yang kemarin tayang. Gue tonton itu. Emang sih di acara Lugas ini kalian tahu kan? Gak ada hostnya. Dia pakai VO. Tepuk tangan VO-nya. Salut gue sama VO. Karena dia tuh mikir. Pasti nulis, riset, begadang, keliling jual madu, buka pecel lele. Terserah dia lah mau ngapain lah. Dan di acara Lugas ini kita juga
Sebelum. Tepuk tangan dulu. Gue masih buka YouTube, nonton Lugas dan iseng-iseng bacain komen satu-satu. Nah, ada satu komen nih yang bikin gue nggak habis piring, nggak habis pikir. Waduh. Terus gue baca, bisa-bisanya di komen begini. Jangan talentnya jangan anak buahnya mulu dong, gak modal. Apa katanya ini? Dibilang gak modal. Dikata beli kamera ini pakai koin Shopee. Hah? Dikata set begini nih, hasil ngumpulin uang dari warga sekitar. Ini tuh modal. Jangan anak kata lu kata nggak modal. Nih lu coba nih undang 10 orang ini nih ya Robun nih ke rumah lu. Biar berasa lu punya benalu 3 tahun. Gimana Pak Wendy? Bener nggak? Gimana Pak Wendy rasanya? Dan di Lugas ini ada juri-juri yang mantap-mantap. Tepuk tangan buat juri. Ada Pak Wendy, ada Bang Diki, ada Bapak Castello. Inyong. Dan komentar-komentar ini isinya daging. Mohon maaf nih, ini juri apa tukang kebab Turki? Wow. Tapi kita apresiasi dulu buat dia, karena juri ini tuh mantap banget. Dan kita berhak, dan kalian bertiga berhak dapat ini. Oh, apaan itu? Tolong dibuka Pak. Hah? Tolong dibuka. Ya ampun, tabung gas beneran. Tabung gas. Kalian berhak dapat tabung gas. Terima kasih Going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung gas beneran. Tabung gas beneran. Ini tabung gas beneran ini. Uying. Gue sih nggak masalah sama materi lu, mau gimana aja nggak masalah. Jangan dibanting, Ying. Ini biar gimana gas? Ya kita kagak tahu. Nih gas kagak di briefing sama kita. Iya. Ya. Aduh ya Allah ya Karim ini. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya, saya diundang ke sini jauh-jauh. Pantes tadi Mas Yoyo tuh ngasih kopi, saya dingin. Ternyata dia nggak masak air. Gasnya dibawa sama dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini beneran tabung gas ini. Untung kagak meledak, Uying. Iya lu. Gimana kalau meledak ini pala kita copot. Masa pelawak kagak ada palanya, masa. Aneh banget tahu. Tepuk tangan buat Uying. Ying, seperti gue selalu bilang, penampil pertama adalah penentu. Gue nggak bisa bilang lu bagus, gue juga nggak bisa bilang lu bagus. Sama aja itu. Ya, artinya gue jujur bertanya-tanya bahwa apa gue mengikuti tiga tahun lu di sini nih. Ngikutin 3 menit lu tuh. Pas detik-detik terakhir tuh gue kayak udah nyiapin omongan nantinya ke lu bahwa lu ngapain sih bawa tas kalau materi lu cuma mundur. Tapi ternyata lu membalikan pemikiran gue bahwa punchline-nya ada di situ gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara jujur, Ying, mohon maaf banget gitu loh, titik tawa lu hanya sedikit. Terus lu buka dengan tempo yang sangat slow. Ketika lu menunjukkan kesedihan, nggak harus ngomong lu temponya pelan, bisa tetap kenceng. Teman-teman, gue udah ngerasa kalau gue udah dikasih kesempatan sama Pak Wendy. Ternyata gue nggak bisa untuk melanjutkan dan terpaksa gue harus mundur. Nah harusnya ketika lu ngomong mundurnya itu, pada saat lu ngomong mundur, lu selesain dulu ngomong mundur, abis itu baru lu bergerak mundur dari situ, gitu. Nah tadi lu ngomong mundur, lu berbarengan sama gerakan lu, jadinya jokes lu nggak dapet tapi tipis banget. Setelah itu, lu membiarkan temponya berjalan seperti itu. Jadi kayak bener-bener ngayun. Ini 3 menit kita butuh titik tawa nih gitu loh. Dan lu nggak bisa manfaatin 3 menit cuma oke, yang penting gua ada punchline. Yang gua rasain akhirnya, lu cuma memberikan bridging buat punchline lu yang si tabung gas. Sayang, Ing. Padahal menuju tabung gas itu banyak hal. Iya dong. Kayak proses pembuatan tabungnya, siapa yang nganterin tuh tabung sampai ke sini, siapa yang ngisi gasnya, itu banyak prosesnya. Betul. Maksud gua ini analogi. Ya, analogi, entelogi. Nah, Analogi, entelogi. Aneh kaget.
kaget. Aneh kaget. Tetap semangat, Ing. Siap, Pak. Gua nggak bilang lu jelek, tapi maksud gua harusnya lu bisa jauh lebih baik lagi di 6 besar ini. Ya. Siap, Thank Pak. you, Ing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Uying. Ya belum ya. Wah. Lupa. Gak ngargain. Lupa. Gak ngargain dia. Saya dan Bang Adpen Bangun di sini. Bukan Adpen Bangun. Di sini. Iya. Oke. Uying, tadi aku ngeliat secara delivery oke, tapi masih ada gagap-gagap dikit. Tapi berbicara soal stand up harus ada punchline-nya. Yang tadi lu pakai itu mundur dikit, itu namanya itu namanya half punch, bukan punchline. Dan itu rata-rata 70% dari stand up lu itu masih set up, belum ada pematahan asumsinya, belum ada. Padahal lu udah nggak cengenges padahal. Iya, udah oke lah gitu. Dan gue udah seneng banget sama Uying yang sekarang dibanding yang kemarin. Gue lebih seneng Uying yang sekarang gitu. The best. Uying pertahankan, mudah-mudahan lu masuk ke grand final. Terima kasih, Pak. Amin. Nah, sekarang ini Bapak Adpen Bangunin. Bukan dong. Untuk Uying ya. Nih Inyong nih dia sebagai juri tamu kapasitasnya kita undang karena sebagai seorang fashionista. Iya. Fashion Dari pengamat fashion. sudut pandang fashion. Aku di sini mau komen masalah fashion peserta di sini. Iya. Sudut pandang fashion. Aku boleh nanya Iya, gak? iya, boleh Ini kan dong. gaya kamu kayak begini. Kok yang dong dia sih? Gak, aku nanya doang sama Mulutnya kamu. nih banget nih. Oke, silakan. Ya jadi aku mau komenin tuh masalah topi ya, Uying. Topi. Kenapa? Aku tuh kurang suka ngeliat Uying tuh pakai topi ya. Besok aku kepengen, kalaupun kamu lolos, aku nggak kepengen kamu pakai topi. Kalau bisa minggu depan kamu pakai uyak-uyak. Kuya. Tofu. Oh, tofu. Beda dong. Beda Topi, itu band. tofu. Itu Beda. Tofu Beda. band. Grup. Oke. Dari kesetaraan warnanya nggak dapet Uying. Kesetaraan. Jadi Kita nggak nyampe nih agak istilahnya. jomplang ya, Ying. Iya, postur tubuh saya di sini agak jomplang ya. Iya dong. Lu lagian, maaf nih ya, lu udah tahu lu gak tinggi-tinggi banget. Harusnya kursinya lu samain. Iya. Udah kita yang pendek kita tinggiin, lu yang pendek lu pendekin. Besok Mas Aji tolong sediain kalau emang saya jadi juri tamu lagi di sini. Oke. Tolong pakai bangku cukur ya. Lu tuh pakai baju cukur. Gak masalahnya lu minta bangku cukur, tetap lu minta jengkoknya juga kan? Iya dong. Yang buat Harus bocah kan? pakai itu Iya. biar sejajar saya di sini ya. Oke, Iya. berarti fashionnya kamu gak suka sama topinya, Topi terus apa agak lagi? kurang. Terus juga jaket udah bagus ya. Oke. Ini model-model arsip gitu ya. Army ya dong. Saya agak keganggu dengan kerahnya yang kamu sletingin itu, Ying. Oh iya. Sletingin tuh bahasa fashion apa ya? Sleting. Nggak mungkin masuk. Gue baru sleting dengar ya? seorang fashionista tuh sleting tuh. Oh iya. Sleting tuh bahasa agak atas menengah ke atas ya. Kalau ke bawah tuh selerek biasanya. Selerekin. Sleting bukannya seangkatan. Iya, satu selintingan. Wah, Selintingan. Aduh. Oh iya, gitu. Soalnya kalau kamu agak di sleting gitu, Ying, jadi kayak ujung lemper saya lihat ya. Kalau bisa dibuka aja, Ying. Jadi kelihatan agak santai. Berarti gitu. dibuka kayak gini nih. Nah, Oke. gitu. Oke. Nah, boleh. Dalamannya juga harus sejajar sama warna celana yang kamu pakai ya. Ying. Sejajar. Setara ya. Senada kali. Senada. Seirama. Mix and match. Senada, Pak. Iya. Sejajar. Iya, maksud saya. Iya, dulu nih dari Iya. tadi lu ngomongnya sejajar. Sejajar Ini mulu. sebenarnya lu seorang fashionista atau kuli, jujur. Harus sejajar semuanya. Maksud saya harus sejajar antara posisi celananya sama kaos yang dia pakai. Kalau jomplang gitu kan kurang enak tuh dilihatnya. Harusnya tuh, aduh saya salah terus ya.
Oke. Jangan ragu Ya. dong. Tapi kalau dari materinya gimana? Dari kamu materi melihat? aku lihat sih udah cukup bagus ya. Cuman betul apa kata Pak Wendy, di saat kamu kasih punchline yang agak patah seperti tadi, jadi itu kan kontradiksi ya. Ngeri. Jadi orang tuh berpikir kamu bilang mundur tuh mundur dari kompetisi ini, ternyata tuh mundur posisi kamu. Jadi benar apa kata Pak Wendy, di saat kamu bilang mundur, kok pala saya otek gini? Jadi di saat kamu ngelempar punchline, mundur, baru kamu peragain yang namanya gerak tubuh kamu. Jangan punchline bareng sama gerak tubuh. Kalau bisa jangan gerak tubuh ya ini. Gerak apa sih? Gerak senam pagi bagus. Oh, seperti itu ya. Kayaknya cukup segitu deh. Semoga kamu bisa lolos ya. Terima kasih buat semuanya. Peserta yang satu ini suka dikasih uang dengan parkir di pinggir jalan. Tapi nyebelinnya, kalau misal dikasih uang gede dan butuh kembalian, ia pura-pura lama nyari kembalian biar orangnya bilang, ambil aja kembaliannya bang. Ini dia, Farhan. Siap. 3 menit, Farhan, let's go. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal nih saya pengen di awal nih saya pengen buka keresahan saya nih buat para peserta lugas semuanya ini. Kayak yang kemarin dieliminasi semuanya gitu. Kayak misalnya Bang Andis nih. Bang Andis, mohon maaf ya sebenarnya Bang Andis. Lu tuh udah bagus Bang Andis, bener-bener lu bagus banget, sumpah. Sampai 70% di YouTube pun lu yang diomongin, kenapa Andis harus keluar? Kenapa Andis harus keluar? Kenapa nggak Sandy Ambon duluan gitu yang keluar? Kenapa gitu? Ngomong terbata-bata. Ngomongnya nggak bener gitu. Kenapa Bang Andis yang keluar gitu? Itu yang gue pengen ngomongin tuh. Sebenarnya lu masih banyak gitu Bang Andis, kayak banyak kesempatan lo bakal jadi di callback gitu. Mungkin lo bakal di callback gitu. Soalnya lo tuh udah punya kriteria orang-orang yang nggak ada yang duduk di sini lah pokoknya. Lo punya lah pokoknya semua itu. Mendekil, gue juga cuma mau bilang kalau lo nanti callback nih, jangan banyak-banyak bohong gitu maksudnya kan. Sedikit tuh lo, kalau mau bohong tuh pinter gitu maksudnya. Kayak apa yang lo omongin itu nggak relate sama diri lo sendiri gitu bang. Kayak misalnya nih lo punya motor, besoknya lo mau jual nih, lo besoknya lagi bawa motor, gitu. Apaan sih gue? Terus nih keresahan gue nih buat Bang Ardel gitu. Coba nih pikirin, bayangin deh pokoknya. Dibandingkan yang lain-lain yang paling pendiam itu si Ardel gitu. Cuma ngomong hap lalu ditanggap itu masuk 8 besar. Gue cuma mau bilang bang, banyak-banyak makan apa ya? Makan apa ya? Makan apa ya? Makan kencur bang, biar banyak suara gitu. Makan kencur banyak suara. Yang terakhir nih buat Sandy Ambon, mohon maaf sebelumnya kalau gue nakal gitu. Kalau gue udah nggak bisa dengerin lo gitu, tapi gue yakin lo nggak bakal menang lawan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Farhan, kalau gue lihat, nih lu kembali mengulang cerita tukang panci nih. Jadi pedagang lagi nih. Anggaplah sekarang lu pedagang AC nih. Nih anggaplah lu jadi pedagang AC ya, pedagang AC keliling. AC! AC! Ibu-ibu udah pada ngumpul nih.
Jualan apa bang? Jualan AC. Apa kelebihannya bang? Nah, nih AC. Tiba-tiba lu pergi. Kayak orang asli. Iya. Ibu-ibunya lagi nungguin nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pada ngumpul, udah pada nungguin. Nih AC kenapa? Lu udah jauh nih, udah jauh aja. Besoknya lu datang lagi. AC teriak lagi AC. 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 Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu pada ngumpul walaupun ragu. Lah yang dagang kemarin nih. Takut ntar kita ditinggal lagi. Enggak kali dia beneran dagang. AC, AC. Apalagi muka lu nunjukin muka kasihan kan. AC, AC. Ngumpul nih akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu. Bang, dagang AC. Iya bu, saya dagang AC. Jangan ditinggal lagi kayak kemarin. Enggak bu, nih bu. Saya dagang AC bu. Kayak gimana AC-nya? Nih AC. Ya ampun bu, saya jamin dingin. Karena pergi lagi lu tiba-tiba deh. Gitu. Ya, jadi terjadi nih. Takutnya lu besok balik lagi, lu nggak dagang AC. Anggaplah lu sekarang dagang kayu rotan. Kayu rotan, kayu rotan. Ngumpul bapak-bapak, ibu-ibu. Ah, bapak-bapak, ibu-ibunya kesel terus ngomong, "Bang, kita mau beli AC." Karena mereka masih nungguin, ada apa dengan AC itu gitu. Jadi lu mau jual apapun, orang tetap nungguin AC. Karena tadi semua materi lu, kalau gue bilang materinya roastingan. Iya. Belum masuk waktu lu untuk ngerosting. Nanti ada momennya. Cerita lu tentang hidup itu pasti banyak banget. Lu masih muda, tapi kan lu hidup di jalanan. Iya dong? Iya, Pak. Lu bukan hidup santai di rumah mewah. Kita memulai semuanya dari jalanan. Kita memulai dari susah. Gitu loh. Nah, artinya banyak hal-hal yang bisa lu balut secara komedi, lu apa ya? Lu lebih-lebihkan secara komedi untuk mendapatkan titik tawa. Kalau lu cuma ngejelasin lu nggak suka sama si Andis, lu nggak suka sama si Dekil, lu nggak suka sama si Sandy Ambon sekalipun, gua nggak ada masalah. Tapi tolong selesain. Jangan bikin gua nunggu. Iya kan? Lu belum selesai, lu belum dapat punchline. Tiba-tiba astagfirullah, misalkan ya lupa gitu. Terus tiba-tiba Dekil, gua nggak suka sama lu. Nih Andis belum selesai nih. Andis belum selesai nih. Ya, makanya gue bilang tadi gitu, AC belum lu dagangin, lu udah dagang lagi kayu rotan, kayu bambu gitu. Gue nggak kebayang suatu saat lu akan terkenal, lu diundang di TV, terus lu talk show aja, nggak usah komedi dah, talk show gitu. Ceritain dong kehidupan lu. Wah bang, gue dulu susah banget bang. Nih, gue tinggal di jalan. Gue pernah. Abis itu lu pergi aja gitu. Terus hostnya cuma bengong gitu. Iya. Terus ngomong ke co-hostnya, ini yang dagang asin waktu itu tuh. Gitu. Ya semoga lu tetap bisa bertahan lah Farhan. Gue sih berharapnya lu tetap bisa bertahan ya. Tapi gue nggak bisa menjanjikan apa-apa. Lu bisa bertahan kecuali ada orang yang jauh lebih buruk penampilan daripada lu. Sorry itu saya. Ini udah 6 besar. Gue nggak bisa lagi ngomong manis gitu. Ya, Pak. Manis dari gue cukup terwakili dari wajah gue, itu aja. Oh, tahu. Farhan. Ya, Pak. Kalau aku sih ngeliatnya kayak kamu tuh tadi baca LKS sih. Atau sangkil gitu. Bukan stand up. Tidak ada lucunya, bukan berupa beat atau materi, terus tiba-tiba lu ngerosting. Betul kata Pak Wendy, sama kayak lu nggak pernah menyelesaikan apa yang lu ceritakan. Tidak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya ketawa, nggak ada ujungnya hal punch atau apapun gitu. Sayang banget sih. Oke, nih sekarang Yohana Satar ingin Oke, untuk Farhan ya. Saya agak kaget nih. Peserta 6 besar. Iya. Tapi penampilannya saya lihat nih kayak Ucok Agen ya. Farhan, kamu tuh kalau senyum tuh manis sebenarnya Farhan. Tapi karena ketutup dengan topi kamu, coba buka topi kamu. Tutup aja deh Farhan. jangan gitu dong.
Kan kamu tadi nyuruh buka. Iya, lu disuruh Buka katanya lebih manis. Oke, kamu pakai topi. Tapi kalau untuk dari celana ke kaos tuh menurut aku juga kurang masuk ya. Kurang masuk? Padahal sepatunya sudah merah loh dia. Iya, merah ini pantulan panggung kayaknya ya. Enggak, memang merah. Oh, merah. Tapi emang dari konsepnya harusnya nih kan agak-agak kayak anak skate gitu kan. Betul. Harusnya lebih gombrong lagi. Kaosnya pun harus yang over credit gitu. Oversize. 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 Iya. Oversize. Kalau Iya. gini nanggung Farhan aku Iya, lihatnya ya. Maksudnya kalau celananya gombrong kayak begini ini kan jatuhnya celana car wash ya. Tapi kan dipakai Iya, sama benar. orang-orang yang kerja di car wash. Benar. Nah, celana-celana gitu. kargo Iya, kayak gini kan bajunya memang harusnya oversize gitu. Gitu. Jadi harus gombrong sekalian Iya, gitu. biar matching. Kalau untuk materi sih aku tadi cukup nggak merhatiin banget ya. Karena aku ya Kamu concernnya di fashion. fashion. Terus ngapain lo komen? Ngapain lo komen? Sebelum aku ditanya, mendingan Iya. aku jujur aja gitu ya. Oke. Farhan, terima kasih ya Farhan. Pak. Peserta berikutnya punya pengalaman ditangkap polisi pas balap liar karena tiba-tiba motornya mati. Tangan kanannya lebih kenceng daripada tangan kirinya karena ada tato piston yang udah di bore up di tangannya. Ini dia Catur. Oke, Catur. Ya, siap. 3 menit maksimalin. Tenang aja, relax. Tepuk tangan untuk Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong soal merantau, gue itu dari dulu sering banget ditinggal merantau sama orang tua gue. Kadang, astagfirullah. Ngomong-ngomong soal merantau, gue itu dari dulu sering banget ditinggal merantau sama orang tua gue. Kadang sampai 1 tahun, 3 tahun, bahkan mak gue meninggal, gue gak diajak. Sekarang gantian gua yang merantau, mak gua yang gak gua ajak. Makanya gue jarang banget pulang kampung. Sekalinya gue pulang kampung, gue cuman ziarah ke makam mak gua. Gue cuman bilang, "Mak, maafin Catur ya mak. Catur udah jual rumah, sawah untuk Catur modal merantau ke Jakarta. Tapi tenang mak, bapak nggak Catur jual kok." Pas pertama kali gue merantau ke Jakarta, gue ke mall, gue shopping, anjay, shopping nggak tuh? Tapi pas gue mau keluar dari mall, gue bingung cari pintu keluar mall ini lewat mana. Gue ikutin orang, gue ada inisiatif, gue ngikutin orang, gue ikutin. Bukannya keluar dari mall, gue malah masuk ke Thomson. Masalahnya, yang gue ikutin ini bapak-bapak yang lagi nyenengin anaknya. Ya udah, karena udah telanjur, ya udah gue ikut mandi bola aja bareng anaknya. Mana nggak bawa anduk lagi. Bahkan nggak cuma di mall. Pertama kali gue merantau di Jakarta, gue ditilang di daerah Sudirman. Gue lewat jalur cepat, gue langsung diberhentiin sama polisi. Astagfirullah. Langsung ditahan STNK gue. Terus pas gue mau pulang, tiba-tiba polisinya manggil, "Dek, sini. Udah, kamu gak usah takut, tenang aja. Saya ini masih sepantaran kok sama abang kamu. Kamu bisa nyanyi nggak?" Gue jawab, "Nyanyi apa ya pak? Nyanyi Indonesia Raya bisa nggak?" "Wah, saya nggak bisa pak. Kalau Halo Halo Bandung, waduh, saya juga nggak bisa kak." Polisinya marah, "Kamu ini orang Indonesia bukan sih?" Saya jawab, "Saya orang Indonesia pak, tapi saya dari Solo." Terus polisinya kekeh nyuruh gue nyanyi. Gue nyanyi ST12 sampai akhir. Pas udah gue kelar nyanyi, STNK gue dibalikin. Tapi pas gue mau pulang, gue bingung arah pulangnya ini lewat mana. Gue minta tolong sama polisinya, "Pak, bisa anterin saya pulang nggak?" "Kamu ini gimana sih? Udah ngelanggar, minta anterin pulang. Yaudah ayo." Sekian gue Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut gue nggak bagus banget kayak sebagus
yang lu pernah lakuin gitu. Tapi lu nunjukin mental lu makin kebentuk. Lu nggak kalah dengan lu nggak kalah dengan gugup lu nggak kalah dengan lupanya lu gitu. Lu sempat lupa di awal tapi lu balikin kondisi dan lu ngebawainnya juga santai. Nah itu aja Tur, hal-hal yang relate aja sama lu, udah sesimpel itu aja. Ya lu harus akui gitu kalau misalkan lu dari desa ke kota, itu banyak banget cerita lu Tur. Lu nggak usah sok-sokan jadi orang kota. Itu lu pertama kali lu ke mall aja banyak banget yang lu bisa lu bahas gitu. Iya. Sama tadi gue nggak ngerti yang agak sedikit nggak ngerti ketika lu disuruh nyanyi Indonesia Raya dan Halo Halo Bandung. Iya. Sebenarnya joknya akan dapet kalau lu bilang, ya saya nggak bisa Pak, saya kan dari Solo gitu. Karena lagu Indonesia Rayanya harusnya lu nyanyiin dulu. Iya. Salah. Begitu disuruh nyanyi Halo Halo Bandung, lu nggak bisa. Lah kok nggak bisa sih? Lah iya Pak, soalnya kan saya memang orang Indonesia, tapi saya dari Solo gitu. Itu jokesnya mungkin jauh lebih dapat. Karena lu nggak nyelesain 2 lagunya, terus lu bilang lu dari Solo gitu. Kalau secara logika komedi sih menurut gua akan jauh lebih dapat itu, Tur. Baik Pak. Tapi secara overall, gua tetap harus kasih apresiasi bagus buat lu, karena lu keren menurut gua. Catur, sempat hilang, blank, tapi lanjut lagi. Mental kamu udah kuat, pembahasan juga sangat relate, out-nya juga menurut gue udah catur banget. Cuman itu dia, penulisannya kayaknya masih kurang, terus lucunya juga masih ngambang banget, belum patah banget gitu. Kalau gue sih berharap gaya penulisan lu, kalau emang udah lu banget, tinggal cari punchline yang lu banget. Kalau itu tadi masih umum, belum mencirikaskan lu banget gitu, secara persona gitu. Kalau menurut gue ya, yaudah, dari gue itu aja ya. Halo Catur. Halo. Kalau Catur aku suka ya. Iya. Oke. Kenapa? Dari secara sisiran rambutnya, terus juga kekenyalan dari pipinya itu loh. Oke, kekenyalan dari pipinya. Iya, betul. Glowing gitu. Glowing tuh kalau senyum gitu tuh. Bagus. Cuman kalau untuk penampilan sebenarnya kurang, cuma aksesorisnya yang kurang. Apa kira kurang? Terlalu standar semuanya. Jadi lehernya pun terlihat kosong gitu tuh. Bagusnya kasih apa ya? Nggak bisa pakai kalung gitu Tur. Mau kalung dari aku? Baru nih kelihatannya. Agresif soalnya, agresif ya. Terus Kalau dari warna bajunya, menurut warna cocok nih sama celana juga, sepatu juga tuh. Jadi balance. Oke. Gitu ya, seimbang. Tapi kurang agak sedikit gombrong lagi Catur. Iya. Karena ini tuh masih. Nah, coba turunin tangan kamu ke Catur. Nah, lihat bagian dada Catur seperti alpukat mentega. Ya enggak? Nyeplak mentega, nyeplak. Oh. Iya kan? Lihat. Kalau bisa sebentar, kalau lu ngeliatnya seperti apa? Alpukat mentega. Kok ngeliat kayak belahan pantat ya? Yang lagi jongkok. Iya, lagi jongkok itu. Maksud aku tuh Tur, kan sekarang ada kan yang dipakai perempuan gitu tuh, yang buat naikin sedikit Tur. Bisa kan? Apa? Ada tuh, aku lupa namanya. Korset. Bukan, dia agak kayak lakban gitu dikit. gitu. Kalau enggak simpelnya tuh pakaian dalam pakai aja Tur, nggak apa-apa. Iya. Oh, maksudnya pakai daleman. Iya, pakai daleman. Kalau daleman yang singlet gitu. Terserah, yang penting agak naik aja tuh alpuketnya ya. Agak keganggu soalnya. Menyusuri ya. Soalnya tadi Arthur tuh agak aktif banget kan pergerakannya. Di saat kamu aktif kayak lompat-lompat tuh, itu aku ngeliat kayak pepaya California. Pepaya California yang kecil dan manis. Betul. Tapi panjang dia. Iya, kan? bener. Enggak gede, enggak maju sih tuh. Cuman agak ngeganggu aja. Kalau bisa ikat aja di leher sini tuh. Gitu aja ya. Kalau untuk materi aku suka yang polisi nganter itu. Iya. Polisi. Suka ya. Suka ya. Oke. Kita nggak suka loh sama lo. Iya. Saya dari awal saya sudah tidak suka. Oke, Catur. Semangat ya. Catur. Peserta yang satu ini punya kelebihan.
Bukan kelebihan uang, tapi kelebihan daging di daerah pantat. Pernah berdiri di motor dari Pasar Baru hingga condet karena nggak bisa duduk perkara daging lebihnya berdarah. Ini dia Hans. Oke, Hans, coba Ya, Pak. berdiri dulu biar dilihat fashionnya sama Dilihat dulu. ya. Iya. Tolong diamati. Iya. Gua mau checklist dulu, sepatu bukan punya gua, celana bukan punya gua, kemeja bukan punya gua, aman. Oke, lanjut ya. Bapak nih masa bukan materinya Iya, malah bukan. groomingnya. Ya kan Aneh maksudnya banget. takutnya malu. Iya. Nanti di Nggak ada, komentar nanti nggak dapat plus dari aku. tuh. Kamu mau dapat plus dari orang yang hidupnya minus? Datang. Oke, Hans. 3 menit ya. Siap. Let's go. Sikat. Selamat malam semuanya. Jadi gua tinggal di lingkungan Comika. Condet. Minggir. Kali. Tinggal di pinggir kali nih ya. Ada aja rutinitas orang-orang yang gue lihat. Misalnya kalau kali di rumah gue lagi cetek. Ada bapak-bapak nyari besi paku. Anak-anak nyerok sapu-sapu. Bahkan emak-emak, ibu-ibu guys, ada ibu-ibu guys, marah-marah, teriak ngomelin suami sama anaknya yang nyari besi paku sama sapu-sapu. Pada naik ke lu, terus lu ya, nyebur kali terus lu. Gue tuh sampai 3 nih, kalau nggak naik, gue nyebur. Ya nyebur. Sekarang ini musim hujan. Itu di rumah gua kalinya lagi naik-naiknya, airnya lagi deres. Itu apaan aja yang gue liat? Ada aja yang nganyut. Kayu nganyut, ban nganyut, gerobak nganyut. Lah iya mas gerobaknya ikut nganyut itu. Wah. Tolong bang, tolong bang. Rumah gua nih deket banget sama kali. Saking deketnya nih, gua buka pintu. Langsung kali. Mana ada yang berak lagi, anak bocah berak. Mending nih ya, kalau ngadep gua sih nggak apa-apa. Tainya kan berarti langsung nyambung ke kali kan. Madepnya ke sono. Otomatis talinya tuh, tainya ini nih di pinggiran rumah gua. Mau kagak mau gue yang nyiramin. Gua kesel, gua samperin tuh bocah, gua tekan palanya kan. Gua puterin. Besok-besok jangan berak sini lagi lu. Cebok. Udah kesel banget gua tuh menurut gue. Nah, di pinggir kali ini ada warung kopi, teman-teman. Warung kopi ini nyediain mix speaker Bluetooth. Dengan PD-nya gue di situ, gue open mic, teman-teman. Yang nonton tuh bukan cuma teman-teman tongkrongan gue doang. Itu ada ibu-ibu yang nyebur kali, bapak-bapak nyari besi paku, sampai anak bocah yang berak depan rumah gue masih berak deh besi ini. Bang, gue lagi stand up diginiin udah. Bang, anjing gue ulang. Begitu gue punchline, kagak kemakan, tainya tuh bocah. Teman-teman gue yang pada nongkrong nih, pada bubar. Yang punya warung, nyolok, dicabut speakernya sama dia. Yang bocah tadi nggak sempet cebok langsung pulang. Sedih banget hati gue, ya Allah, sedih banget sumpah. Sedih banget. Mas-masnya masih nganyut, nggak ada yang nolong. Gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hans, pesen dari gua, kalau materi atau beatnya belum kena, jangan act out. Lu tadi tiduran kan? Oh, nganyut. Tapi materi lu belum dapet lucu, lu udah tambahin act out tadi. Iya, Pak. Itu sangat useless ya. Sangat percuma sekali. Lu tadi pakai recall, ada teknik recall atau callback tadi ya? Iya, Pak. Iya, lu ngulang-ulang terus gitu kan. Ada ibu-ibu nganyut, pemudanya segala macam gitu. Yang jadi masalah adalah punchline lu belum kena, lu udah recall, itu bahaya. Iya, Pak. Jadi dragging pasti. Iya, Pak. Ya gitu. Terus Hans, kebanyakan, lu nulis gak sih? Nulis, Pak. Di tulisan dulu lihat, lu kebanyakan ngomong nganyut. Iya. Jadi tadinya tuh ada ban nganyut, Cuman nganyut. gerobak nganyut, Iya. sampai mas-mas gerobaknya ikut nganyut, Pak. Gitu. Oke, rule of three. Iya, rule of three maksudnya.
Tapi kebanyakan apa ya nganyutnya gitu di tengah-tengah tadi abis lu perform juga di beat pertama lu pindah nganyut lagi ngomongnya nganyut terus. Kalau menurut gue ya kalau lu udah nulis dengan baik, insya Allah nganyutnya nggak bakalan ada terlalu sering. Kalau ditulis dengan baik. Iya, Pak. Oke, gitu aja Hans. Iya, Pak. Halo Hans. Dari rambut aku kurang suka Hans. Kenapa tuh? Kayak domba Garut. Belah tengah gitu nggak pantas Han. Celana sama kemeja kurang matching juga Hans kamu. Ini tuh harusnya cocoknya naik-naik. Ke puncak gunung. Iya, itu dia saya mau ngomong. Ini Outdoor harusnya. bajunya cuma kurang matching. Kurang Garam, gula, matching. Gareng, gurang. Jadi harusnya cocoknya tuh pakai celana-celana bahan Hans kamu. Kalau gini tuh jadi kayak apa ya? Kayak berantem sama istri nggak pulang 3 hari, lecek. Iya kelihatan sih, maksudnya fashionnya memang kan lu penampil ya, penampil tuh harus tetap kelihatan stand out biar bagaimanapun. Betul, gitu. apalagi nanti kan kita nggak ada yang tahu ya, Ya, Pak Wendy, nggak ada Mas yang tahu ya, Diki. betul. Apa sih kedepannya apa ya kira-kira? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Jangan tanya ke saya. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin nanti kamu diundang di acara stand up apa, kita apa corporate, apa core tugal, kita nggak ada yang tahu kan. Portugal. Jadi mulai sekarang kamu coba buat belajar mematchingkan busana yang kamu pakai ya Hans. Iya. Terima kasih Hans. Makasih Mas Inyong. Hans, Iya, Pak. gak usah explain something tentang jokes lu. Ketika lu bilang gue nih Comika tuh Condet minggir kali. condet minggir kali. Gak usah condet terus lu bergerak minggir kali, nggak usah. Gue udah Comika condet minggir kali, udah Iya, Pak. buka aja gitu. Nah lu tuh banyak banget act out hari ini dan banyak banget callback. Jadi kita belum bisa mencerna apapun, lu callback. Sementara punchline-nya juga nggak ada gitu. Ya lu nggak, yang penting terlihat materi lu penuh, tapi lu nggak pikirin ini materi lu bakal dapat titik tawa apa enggak ya. Callback nganyut, callback ini. Sebenarnya yang Diki bilang tadi itu bukan masalah apa-apanya gitu. Terlalu banyak satu kata diulang-ulang, tapi meaning yang nggak dapat pun akhirnya nggak jadi Pak. apa-apa Hans. Iya, Pak. Sayang sih, maksud gua di 6 besar harusnya lu bisa lebih maksimal lagi. Thank you Hans. Iya. Ini dia seorang yang penampilannya konsisten, punya rambut baru. Udah gak bisa pulang malam bukan karena takut begal, tapi takut debat sama orang rumah karena beda pilihan capres. Ini dia, Ade. Ade, Iya, Pak. udah ngeliat temen-temennya? Iya, Pak. Terserah lo mau jadiin motivasi, terserah mau jadiin beban, terserah. Itu pilihannya ada di lo. Tenang saja, artikulasi, nggak usah buru-buru. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita gue pengen banget jadi musisi, terutama jadi orang drummer. Gue bisa main drum karena waktu kecil gue pernah ikut kursus tinju. Di situ gue diajarin cara memukul drum. Cuman nggak boleh mukul tom. Soalnya kalau gue mukul tom, bling nggak jadi manggung. Dan menurut gue drummer terbaik gue adalah Erwin Gutawa. Karena menurut gue dia cukup menggunakan satu stick, tapi dia bisa menciptakan suara yang enak. Dan gue punya pengen punya band yang beranggotakan 3 orang. Kayak misalkan kayak Nirvana, Green Day, Cagur. Cagur bukannya tinggal 2 ya? Kalau nggak salah tinggal Denny sama waduh satunya gue lupa lagi. Gue pernah manggung diberhentiin sama polisi. Band gue diberhentiin sama polisi gara-gara band gue terlalu ngebut. Terus vokalis gue nggak pakai helm. Terus gue ditanya, surat-surat kamu mana? Surat-surat saya mati pak. Kenapa bisa mati? Saya bunuh pak gara-gara nggak bayar pajak. Dan biasanya kalau anak band itu ceweknya cantik-cantik. Kalau nggak cantik bukan topi saya. Meskipun banyak orang tua ya yang punya anak perempuan nggak suka pacaran sama anak band karena takut hamil di luar nikah. Kalau yang penting kan tanggung jawab.
yang nggak tanggung jawab itu hamil di luar hujan. Kan nggak jadi nikah. Tapi mau bagaimanapun kalau misalkan ada anak yang suka hamil di luar nikah, jangan salahin anaknya, tapi salahin cintanya. Karena cinta itu buta. Jadi untuk mendeteksi keasliannya dengan cara diraba, dikerawang, dicelupin. Tapi menurut gue jangan terlalu ngebut, takut ada polisi. Soalnya kan masih bodong. Udah bodong nggak jadi nikah lagi. Udah nggak jadi nikah, kehujanan lagi. Kasian banget tuh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tipis-tipis banget, Dek. Tumben, Dek. Iya, Pak. Waktunya 2 minggu loh. Wah, apa kalian terbebani ya sama 6 besar? Tapi maksud gua kalau kalian terbebani dan akhirnya jadi ngerusak semuanya sih sayang banget. Berarti mental kalian memang bakal bergerak di sini aja gitu, nggak akan kemana-mana. Dan kayak sebelum mulai kan gue ingetin lo, ketika ada ketawa dari penonton, tahan dulu, jangan lu lanjut lagi, tahan dulu, biarin orang ketawa dulu. Orang yang nggak denger biar mencerna dulu kalimat lu, terus akhirnya ketawa juga. Setelah itu baru lu lanjut lagi, gitu. Jangan lu sikat lagi gitu, sayang banget gitu. Masalahnya kan artikulasi lu juga sebenarnya 11-12 sama Sandy Ambon. Drummer, cantik, gitu. Sayang deh gitu. Maksud gua harus jelas, artikulasi lu harus jelas. Ya harus fair. Gua kecewa nih sama lu di kondisi yang sekarang. Karena dari episode perdana sampai sekarang, sampai kemarin-kemarin, lu selalu paling konsisten. Dan di luaran sana gue selalu ngomong siapa Ade salah satu yang konsisten menurut gue, dan satu-satunya bahkan yang konsisten. Next episode gue berharap lu jangan kayak gini lagi. Semangat ya buat Ade. Oke, Bangus. Tipis-tipis banget, tidak seperti biasanya. Terus yang kedua, semuanya menurut gue bukan punchline, itu half punch. Jadi bukan lo banget. Terus udah bukan dicontoh yang tadi, ini belum pecah udah di callback lagi. Ya kan, itu belum pecah udah di callback. Terus terlihat lu sangat tidak nyaman dengan materinya karena lu kurang yakin kalau ini lucu. Bener gak? Iya, Pak. Iya, nggak kayak kemarin. Kayak kalau kemarin tuh tatapan lu tuh berani banget gitu, kayaknya udah yakin ini lucu. Kalau ini tuh kayak minder gitu. Oke, gitu aja. Oke, Mas Ongki, silakan. Oke. Buat Ade ya, dari penampilan saya mau coba komentarin dari wajah dulu ya. Mas Ade kan dengan rambut yang baru, tapi cukurannya agak kurang nih, kurang pas sama bentuk wajah. Bentuk wajah Mas Ade ini kan OVJ kan? Oval. OVJ. Terlihat rame gitu Pak Wendy. Oh, rame. Dari sebelah kiri ada sinden ya kan? Dia belok ke kanan ada dalang. Oke. Dia ke bawah jadi manggut. Iya. Gitu ya. Terus kurangnya juga menurut saya kurang kumis sampai jenggot. Oke. Biar kelihatan maco Mas Ade. Gitu. Kalau mau sholat dulu aja. Kan lagi dikomentarin. Dia lagi dengerin Lagi dikomentarin. Bukan ya. Oke Mas Ade gitu. Terus juga kalau soal materi, kurang ada jeda di saat kamu membawakan materi. Betul. Jadi materi ini kan hampir sama kayak materi-materi Frimawan yang membutuhkan orang harus mendengar dulu Mas Ade. Betul. Mau komat dulu? Enggak. Itu dia dengerin. Jadi betul apa kata Pak Wendy, Mas Diki. Jadi harus kasih jeda untuk penonton dengerin cerita. Jangan penonton baru ketawa dikit, kamu udah lanjut ke cerita berikutnya. Tapi gua nggak setuju kalau Ade harus dikasih jeda. Betul. Karena kalau Ade dikasih jeda, ntar orang pada umroh sama haji gimana? Jeda. Maksudnya jeda menitnya aja Pak Wendy. Berapa detik gitu. Ada interval. Betul gitu ya. Pace-nya kali ya, pace ya. Pace-nya. Betul Pak Ade. Oke, gitu aja ya Mas Ade ya. Makasih, Pak. Semangat Ade. Aduh.
Peserta berikut punya kecintaan khusus dengan mistis. Karena ia pernah kejang-kejang saat minum sirup di tempat angker. Ternyata dia kesirupan. Nana. Kesirup. Nah, penutup. Terserah lo mau jadiin beban apa enggak. Gua berharap lo bisa tampil maksimal dan yakinkan kita bahwa kita nggak sia-sia ada di sini menilai kalian. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini adalah salah satu orang yang sangat menyukai musik dangdut. Dan musik dangdut identik dengan selain gendang juga goyangan-goyangan para biduannya. Cuma ada yang gue bingung. Kenapa ada sebagian penyanyi dangdut yang ngasih nama goyangannya dengan ciri khas pekerjaan kuli bangunan? Kok bisa? Ada yang namanya goyang ngebor. Ada yang namanya goyang ngecor. Emang pernah lu lihat kuli lagi ngebor goyang-goyang? Misalnya kayak gini. Kuli lagi ngebor. Tet, tet. Wah, kurang dalam nih. Kayak mesti gue goyang. Dasar kabuaya buntung. Ada yang kayak gitu? Kan gak ada. Kuli lagi ngecor. Goyang-goyang. Misalnya kuli lagi ngecor. Sek, cak, sek, cak, 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 cak. Enggak, belum, bohong ya. Kuli lagi ngecor, set, cak, cak. Udah kuat belum nih tembok ya? Coba gua goyang. Gitu. Saya si putri sinden panggung. Mandornya datang. Gimana? Udah kuat belum? Udah pak. Bahkan tadi udah saya goyang. Karena kerja kamu bagus, kamu saya kasih bonus. Ada kayak gitu? Kan gak ada. Duit gue kantongin lagi ya. Terus kalau ngomong-ngomong soal dangdut nih ya, gue tuh paling sebel sama orang yang nonton konser itu rusuh. Ada yang datang naik ke punggung temennya goyang-goyang sambil buka baju. Gue sih nggak masalah. Cuman jadi masalahnya yang dia buka baju biduannya. Kan kasihan dia jadi domel sama tukang gendang. Pakai baju lu, pakai baju lu. Baju saya diambil mas. Tukang gendangnya bangun. Terus marah bilang, kalau emang lu nggak mau diambil baju lu, pakai beginian. Disuruh ikat bajunya. Gila. Terus gue pernah juga datang ke dangdutan di daerah kampung-kampung. Itu kalau lu tahu ya, banyak banget orang yang datang gayanya aneh-aneh. Banyak. Ada yang pakai celana pendek, bajunya baju batik. Ada yang pakai baju partai, bawahannya celana bahan. Ada juga yang pakai celana tapi nggak pakai baju. Pas gue lihat, wah biduan yang tadi nih, mbak goyang dong mbak. Kasian, kasian. Pakai baju lo. Iya, gue Nana Panjugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang, aduh, masih hal punch semua Nang. Belum ada yang punchline banget Nang. Masih gua kalau gua gua dengar dari teman-teman masih mungkin sebagian senyum, mungkin sebagian ketawa, tapi ya kita harus jujur gitu. Ketawanya mungkin masih ketawa karena masih ketawa temen, masih ketawa respect gitu. Kita nggak tahu nanti pada saat grand final penontonnya lebih banyak dan lebih banyak lagi mungkin orang-orang di luar circle kita. Wah, gua nggak tahu deh gimana gitu. Gue tahu lu menuliskan materi ini, gue tahu lu memikirkan materi ini. Tapi waktu 3 menit tuh harusnya nggak dibuat seslow ini temponya. Lu bener menata kata, tapi tatanan kata lu tuh kalau ibarat kata terlalu formal gitu. Kayak orang lagi ngebacain susunan acara peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Bukan kayak seperti seorang komedian membawakan materi gitu. Jadi akhirnya karena terlalu lama temponya,
punchline yang coba lu buat dan coba lu hadirkan juga jadinya nggak dapet. Padahal sebenarnya premis lu lumayan oke gitu. Tapi ya walaupun lu tambahin nama act out pun kayak kurang aja sih menurut gua. Gitu sih Nang. Jadi menurut gua lu tidak menutup episode kali ini dengan yang gua harapkan. Tapi nggak apa-apa. Semoga sih lu nggak tereliminasi pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Nanang. Gue apresiasi dulu delivery-nya lumayan dibanding minggu kemarin. Tapi teknik makingnya, nah ini gini lagi jauh banget. Terus yang kedua sikap dalam beatnya itu masih tipis banget. Jadi kita nggak kebawa emosinya. Kita nggak kebawa lu kecewa banget kalau dangdut tuh goyangannya tuh pakai kerjaan kuli gitu. Istilah dalam kuli dipakai buat goyangan. Kita belum dapat banget keselnya lu, sikapnya kurang. Terus tadi bener kata Bang Wendy, bahasanya jangan terlalu baku, pakai bahasa lu aja gitu. Kalau tadi tuh kayak apaan ya? Kayak corporate banget gitu ibaratnya. Jangan ekot dulu sebelum punchline kena. Itu aja sih, dan jangan di recall. Gue nggak tahu lu komputer sama siapa, tapi pada demen banget callback dari tadi. Callback lagi. Callback itu dipakai buat ngetek dar gitu baru. Rangkuman, konklusi dalam sebuah beat. Kalau mau ngetek dar gitu. Itu aja Nang. Dari aku ya Nanang. Iya Mas Inyong. Dari atas dulu nih. Enggak AC maksudnya. Gak usah komentarin AC dong, AC kan itu. Aku kurang suka dengan kupluk yang dipakai. Kenapa? Nggak cocok. Badan kamu nih agak besar dan berisi gitu ya. Iya. Kayaknya lebih bagus rambut aja lah yang kamu liatin, gak usah pakai kupluk gitu. Nah, itu lebih maco. Dia lebih maco. Salah nyukur. Oh, salah nyukur dia. Malu dia. Saya salah komen dong. Enggak. Anda nggak salah komen. Cuman dianya yang salah nyukur. Salah jadi nyukur. tidak pede. Nggak pede. Tapi menurut saya kan saya yang menilai. Iya. Lebih cocok kamu tuh Galakan dia. nggak usah pakai Oke. kupluk. Galakan dia. Jadi apa fungsinya saya di sini? Iya, oke. Ya, boleh, kalian nggak serah. percaya dengan masukan saya. Percaya dong, saya percaya. Mas. Ya, lebih bagus kayaknya nggak usah pakai kupluk. Benar. Terus dari Kalau kostum, kayak kaosnya, saya nggak suka nih. Dari kaos-kaos cipratan backlink gini saya nggak suka. Bukan. Itu memang coraknya. Memang coraknya seperti itu. Ini corak. Iya. Saya kira emang cipratan backlink. Bukan. Gitu ya. Nanang dengerin saya nggak Nanang? Bapak dulu. Gitu dong. Ya jadi ngobrol. Ini kan lagi. Kita saya nggak bisa kayak begitu dong. Marah-marah Gua mulu. sama Dikit nungguin nih. Saya capek lo banci begini. Padahal gak ada yang minta dia jadi banci loh. Ya. Tar dulu ya. Gua sama Dikit gak Diklarifikasi ada dulu, sama Bang. sekali minta dia untuk jadi. Nggak ada. Ya. Bener. Dari secara lisan nggak banci kan? Iya. Tapi penampilan mewakili Pak Wendy. Nggak ada. Ini apa nih? Anting. Menurut Iya. lu Ben tampilan begini. Nah lu lihat Diki gini. Gak ada anting, gak ada kemeja tebuk, gak ada. Gitu. Iya. Udah. Iya. Nah, saya nggak suka yang kayak tadi ya. Karena gua sama Diki sepakatnya tampilan lu tuh metroseks bebas. Iya, metroseksual. Gitu. Ya kalau dari tampangnya maaf nih, emang ke Metro Mini buat seks bebas. Udah seks bebas Metro Mini. Aduh. Iya, bebas di gitu. Metro Mini Terus lagi. apa lagi? Dari celana gitu ya. Celana juga udah Celana kargo. monoton. Kebanyakan yang pakai di sini tuh udah banyak yang pakai model-model kargo gini. Monoton sama siapa dia? Nonton. Harus jelas dong informasinya. Aku kaget Diki. Kaget dong. Kaget bener. Kamu bilang kan monoton. Iya. Apa? Sama siapa? Iya enggak sama-sama kan ini banyak yang menonton. Dia tuh sendiri bukan. Oke. Monoton tuh terlalu sering banyak yang pakai gitu. Jadi apa sih selain itu Diki? Monoton tuh ngebosenin. Iya, betul. Iya. Terus Itu juga aja. Iya, tidak spesial. kalau bisa kalau emang pengen tampil beda, sekalian pakai sarung aja Nanang.
Jadi kayak tukang warung Madura gitu kan. Oh, Bagus warung kan? Madura. Ada seninya. Iya. Udah segitu aja ya Nanang. Terima kasih Nanang. Oke teman-teman, ini babak 6 besar. Sekali lagi menurut gua banyak hal sebenarnya yang bisa dibilang mengecewakan gitu. Sebelum mulai, gua kasih pengarahan ke kalian tuh, gua malah sama teman-teman berharapnya nggak ada yang dieliminasi. Bikin kita bingung untuk menentukan siapa yang harus kita eliminasi atau cabut duluan gitu. Tapi ternyata kondisinya sangat terbalik dari harapan kita. Gitu. Kalau boleh jujur, episode ini seperti episode penuh dengan teori. Nah teman-teman sekarang gue nggak ngerti apakah merasa terbebani. Sorry tentang itu gitu ya. Tapi gue sih sama Diki dari awal mengkonsep ini pun pengen membuat kalian bersenang-senang, bukan terbebani gitu. Karena kalau kalian terbebani, hasilnya akan seperti ini. Pengen seperti ada gelar di diri kalian, orang melihat kalian sebagai seorang pelajar stand up, bukan dari materinya, tapi dari teorinya. Berusaha memasukkan elemen-elemen komedi stand up gitu, teori-teorinya berusaha dimasukin semua materi, tapi akhirnya nggak dapet apa-apa. Episode ini bisa dibilang sih sangat mengecewakan. Diki, ada yang ditambahkan? Iya, betul kata Pak Wendy, hari ini full teknik ya. Tapi sayangnya bukan itu tujuan kita stand up. Tujuan stand up tetap harus lucu. Biarpun nggak pakai teknik juga nggak apa-apa, yang penting lucu. Nah kalian nih ngejar tekniknya dulu, baru lucunya belakangan. Sayang banget, teknik itu ada banyak guys, ada 12-15. Jadi itu jangan dijadiin patokan. Kalau mau dibilang komika yang baik harus yang pakai teknik, enggak. Yang penting lucu, udah. Masalahnya kalian tadi penulisannya masih acak-adut. Dan belum solid, udah dimasukin teknik, itu dia. Oke, ini kompetisi biar bagaimanapun sesuai janji kita di awal harus ada yang cabut duluan. Kita akan nyebutin nama orang-orang yang tetap bertahan di sini. Nanti yang kita sebutin namanya silakan berpindah tempat ke kanan atau ke kiri. Peserta pertama yang aman dan maju ke babak selanjutnya adalah tepuk tangan untuk Uying. Untuk peserta yang selanjutnya akan masuk ke babak selanjutnya, saya ngomong bagaimana sih nih? Untuk peserta yang masih aman dan minggu depan masih ada kesempatan tampil, saya sebut namanya Catur. Kamu aman, Catur. Satu lagi yang besok masih boleh untuk mempersiapkan materi dan stand up lagi. Silahkan untuk Bangus. Oke, berdiri silakan, yang kanan kiri. Kanan kiri. Agak Uying. Oke, teman-teman. Sekali lagi, kompetisi tetap harus ada yang pulang. Dari 3 peserta yang tersisa di titik tidak aman
Ada Farhan, Nanang, dan juga Hans. Kalian di posisi terbawah bukan tanpa alasan. Kalian adalah 3 orang yang secara materi sangat-sangat lemah. Bahkan dibilang secara delivery-nya pun tidak mumpuni, tidak sebagus biasanya, tidak seperti biasanya. Kalian bertiga pernah berada di posisi bagus. Farhan pernah sangat lucu, Nanang pun lebih rileks bawainnya, Hans bahkan dengan cerita keseharian cerita tentang kondisi rumah keluarganya begitu cair dan begitu asiknya gitu. Kalian pernah berada di posisi bagus gitu. Tapi sayang kalian gak manfaatin waktu kalian untuk mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Terlalu banyak beban di diri kalian dan ya balik lagi itu pilihan kalian untuk menjadikan acara ini sebagai beban atau sebagai sebuah pintu untuk menuju sebuah insya Allah keberhasilan dan kesuksesan. Hans, maaf. Silakan lo bergabung sama Uying. Nanang, Farhan, gue sangat berharap sebenarnya sama dua-duanya dari kalian. So, Nanang, Farhan, salah satu harus cabut duluan. Nanang, kembali ke teman-teman Farhan, lo cabut duluan. Boleh tepuk tangan untuk Farhan. Farhan. Ngapain bawa cangkir? Dari tadi datang. Saya belum salaman sama dia. Iya. Ya biar ada kerjaannya saya bawa. Oh gitu. Oke. Nih nanti kamu serahin. Oke. Nanti serahin. Nah, jadi seperti biasa juri tamu ini kalau setiap ada peserta yang cabut duluan kita tetap harus memberikan apresiasi. Apresiasinya adalah ini adalah transport buat lo. Sebenarnya gua pengennya sih nggak ngasih ya. Kasih dong Bang, kan udah di. Karena nggak sesuai dengan kualitas yang gua harapkan gitu. Harusnya ekspektasi tidak terbayar. Kurangin lah ya. Jangan Bang. Jangan sampai peserta selanjutnya nih di babak selanjutnya kayak mikir udahlah yang penting gue dapat transport jauh lebih gede lagi. Jangan. Menjadi pemenang itu jauh lebih penting. ada apa Pak Wendy? Sedih kenapa? Terharu. Gara-gara quotes-quotes yang tadi. Sedih, terharu. Kenapa? Kurangin ya Dik. Saya kira. Ya. Gak cuma Farhan, maksudnya teman-teman yang lain. Lu tangan lu udah ready aja udah begini. Tangan lu udah santai begini. Santai. Slow aja dulu. Makanya gue bilang kayak dia nggak nyiapin materi karena dia pikir, udahlah gue udah dapat segini. Iya. Jangan. Buat yang lain, ini bener-bener kalian harus pikirin. Maaf, next Pak, episode. Jadi saya yang megangin ini. Ada ini. Oke. Silakan, Ya. Bang. Ini ada satu apresiasi juga dari tim Lugas untuk Mas Farhan. Selama ini saya juga sering dengar setiap Mas Farhan pulang ke rumah tuh kadang diejek sama teman-temannya. Apa yang lu hasilkan dari begadang yang selama ini lu lakuin? Katanya lu ikut stand up. Nah, mana hasilnya? Mana hasilnya? Nanti bawa ke dia. Kalau ditanya ini apa? Baru pulang akekah. Nah ini kita kasih amplop. Oke. Kalau misalkan orang tua nanya, istri nanya, ada amplop. Iya. Apa tuh isinya? Apa tuh isinya? Sumbangan masjid.
Proposal kan biasa begitu. Iya, Di dalam amplop, betul, gitu ya. betul. Farhan ada yang mau disampaikan? Paling mau minta maaf aja sama Bapak, sama Bang Diki. Belum semaksimal mungkin lah gitu. Nah, yang Bapak pengen. Kenapa? Lu kan udah sempet pecah. Artinya lu kan nggak stagnan gitu loh dari Jadi awal. emang kurang pede Pak mau bawain ini Pak. Kurang pede banget tadi. Udah ngomong kok sama yang lain juga. Berarti lu nggak nulis sebenarnya. Nulis Pak, nulis. Sabar santai. Dia emosi kan gua nanya. Iya, Gua cuma nanya. Dia emang agak kecampur, Pak. Cuma nanya. Kecampur sedikit. Jadi Abang emosi. saya terlalu ngegas sih. Biar santai ya. Iya. Santai. Abang saya nanya pelan-pelan, Iya, situnya pelan-pelan, langsung saya nanya ngegas pelan-pelan. gitu kan. Berarti lu emang nulis. Nulis. Tapi lu lagi nggak pede. Iya, Pak. Lu merasa terbebani dengan ini gitu. Iya Pak. Ya, sayang banget. Tadi stand up kayak orang kosong gitu, kenapa sih? Gue dengar lu punya cita-cita pengen punya tato tersanjung di sini. Tato tersanjung buat apa coba? Tapi dia memang cerita, Pak Wendy saya pengen banget punya tato yang begitu dibikin bunyi tato tersanyo. Iya kan bunyi kan dipancing. Tapi kemarin juga saya dengar. Oh, ada lagi. Jadi Apa dia ini, sempat Nak? Bang Jong, saya sebenarnya pengen punya tato juga. Jadi tatonya kalau dipakai udah langsung habis. Tato apa? Tato tersambung. Oh, tersambung. Nggak langsung habis. Nggak langsung berarti. habis, Iya. gitu Ya udah, kan. Farhan, nggak apa-apa ya. Berarti Iya. di sini ya. Siapa? Tetap beri support terbaik buat teman-teman Iya. yang bertahan. Oke guys, thank you udah menyaksikan Lugas episode kali ini. Sampai ketemu lagi Lugas di episode selanjutnya. Dan don't expect too much. Yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik buat kalian semua. That's right. Bye, Assalamualaikum. Ayo. Kurang pede Pak. Terus emang apa ya? Kurang maksimal aja sih Pak. Menulisnya biar rapi, pembawaannya jangan banyak grogi dan jangan panik. Ada uang 500.000. Makanan. Ini.